Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verlinda Yunistiawati dari kelompok ICB. Nah, dengan NIM 204641127SP18446. Di sini saya akan mempresentasikan tentang responsi interpretasi citra yang mencakup yaitu komposit citra, kemudian koreksi citra yang meliputi geometrik dan radiometrik, kemudian yang ketiga ekstraksi tematik dari citra satelit yang meliputi multi-resolusi dan multisensor, terus yang keempat yaitu penggunaan data field spektrometer. Nah, kita memasuki materi yang pertama yaitu komposit citra. Cakupan dalam komposit citra yaitu meliputi pengertian komposit citra, jenis komposit citra, alat dan bahan, tahapan pengolahan citra, hasil komposit citra, dan perbandingan komposit citra. Pengertian komposit citra yaitu komposit citra merupakan proses dalam menampilkan citra multispektral dengan menggabungkan 3 saluran band dan menempatkan pada 3 spektrum warna yang terdiri dari merah, hijau, biru. Nah, warna di sini dalam dunia visualisasi desain ini sering disebut dengan warna RGB. Nah, penggabungan warna tersebut digunakan menggunakan perangkat lunak NV. Kemudian jenis komposit citra. Nah, komposit citra yang umum digunakan yaitu terdapat 3. Yang pertama, komposit warna sebenarnya atau true color composite dengan RGB 432. Kemudian yang kedua, komposit warna smooth standar atau false color composite standar dengan RGB 543 dan komposit warna smooth standar atau false color composite non standar dengan RGB 573. Alat dan bahan untuk melakukan praktikum yaitu yang pertama alat tentu saja NV, kemudian bahannya Citra OpView 3ms, terus kemudian Citra OpView 3 pen, kemudian lensa 8 band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9, lensa 8 band 10 dan 11, kemudian lensa 8 band 8. Tahapan dari pengolahan citra yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Nah, alat yang digunakan NV dan kemudian jika untuk mengolah data citra menggunakan NV klasik 64 bit atau bisa disesuaikan dengan laptop masing-masing. Nah, untuk datanya yaitu misalnya PL Lansa 8 band 1 sampai dengan 9. Kemudian langkah tahapan pengolahan citra yang selanjutnya yaitu menambahkan dan menampilkan masing-masing band dengan file. Ketika software dibuka maka akan menampilkan sebuah tampilan tab di atas itu nantinya diklik file kemudian open image file. Nah, kemudian nanti akan menuju direktori penyimpanan dari citra tersebut disimpan. Nah, kemudian jika akan menampilkan masing-masing band, maka menggunakan grayscale. Misalnya ini pada band 1, kemudian diklik dan memilih grayscale, kemudian load band. Tahapannya selanjutnya yaitu menyusun komposit citra dengan memilih RGB color. Jika tadi menggunakan grayscale, maka sekarang memilih RGB color dan meletakkan masing-masing band dalam R dan RGB yang ada di bawah pilihan grayscale dan RGB color, kemudian load band atau load RGB. Nah, secara umum, secara keseluruhan dalam menampilkan komposit citra yaitu pertama, software NV, kemudian persiapan data untuk mengunduh di Google Drive, kemudian diekstrak dalam penyimpanan masing-masing, kemudian terdapat 2 data utama, yaitu lensa 8 dan OpView. Nah, itu diproses secara sama, tetapi hanya berbeda pada datanya saja. Nah, kemudian menampilkan citra secara keseluruhan, masing-masing band menggunakan grayscale tadi, kemudian membuat komposisi citra. Nah, di sini terdapat perbedaan, misalnya, dalam lensa 8, komposit citra yang dibuat yaitu RGB 432, RGB 543, dan RGB 573. Sedangkan dengan menggunakan data
Citra Optio menggunakan RGB 321, RGB 43, dan juga RGB 573. Kemudian menampilkan data pixel dan menampilkan histogram citra, dan akan menghasilkan komposit citra. Hasil dari komposit citra lensa 8 tertampil pada layar ini. Yang pertama yaitu yang ditampilkan pada paling kiri. Nah, ini merupakan komposit warna sebenarnya dengan RGB 432, kemudian warna semut tak standar dengan RGB 543, dan yang paling kanan merupakan komposit warna semut tak standar dengan RGB 573. Nah, komposit warna sebenarnya ini mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai warna sesuai asli atau sesuai objek asli yang ada di permukaan bumi. Nah, ini sering digunakan untuk klasifikasi penutup lahan. Kemudian untuk warna semut tak standar ini digunakan kebanyakan untuk mengidentifikasi daerah permukiman dan juga vegetasi. Daerah permukiman ditunjukkan dengan warna hijau, sedangkan daerah vegetasi ditunjukkan dengan warna merah. Kemudian untuk komposit warna semut tak standar yaitu lebih menunjukkan vegetasi dan juga perairan. Kemudian untuk hasil komposit citra Optio yaitu yang pertama komposit warna sebenarnya dengan RGB 321, komposit warna semut standar dengan RGB 432, dan komposit warna semut tak standar dengan RGB 143. Nah, dalam komposit warna sebenarnya di sini juga menampilkan warna sesuai dengan kondisi di permukaan bumi atau sesuai seperti foto udara asli. Nah, untuk semut standar ini menonjolkan vegetasi yang ditampilkan dengan warna merah, kemudian tak standar yaitu menonjolkan vegetasi dengan warna hijau dan juga lahan dengan warna ungu. Perbandingan komposit citra. Ini dapat dibandingkan, misalnya pada vegetasi lebat. Nah, ini pada semut standar, ini misalnya dalam semut standar dapat terlihat dengan warna merah dalam vegetasinya. Sedangkan citra asli dapat terlihat dengan warna hijau tua dan semut standar terlihat dengan warna merah. Itulah tadi, ini merupakan hasil dari komposit citra yang telah dibuat. Kemudian masuk di materi yang kedua, yaitu koreksi citra yang meliputi geometrik dan radiometrik. Cakupan materi yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi koreksi citra radiometrik dan geometrik, alat dan bahan, tahapan koreksi radiometrik, tahapan koreksi geometrik, dan hasil koreksi citra. Definisi koreksi citra. Koreksi citra dilakukan karena adanya distorsi. Distorsi tersebut dapat berubah kesalahan saat pemotretan maupun kesalahan pada lensa. Nah, distorsi merupakan sebuah perubahan kedudukan pada gambar atau foto udara yang dapat mengubah tampilan perspektif gambar. Nah, adanya distorsi tersebut, hasil citra kurang sempurna sehingga dilakukan koreksi. Nah, koreksi yang akan dilakukan atau yang dapat dilakukan yaitu koreksi radiometrik dan juga koreksi geometrik. Nah, dalam koreksi radiometrik yaitu merupakan kesalahan yang diakibatkan pada sistem optik, adanya kendala pada energi elektromagnetik, kemudian juga adanya pengaruh elevasi matahari. Nah, ini merupakan koreksi untuk kesalahan yang diakibatkan pada saat pemotretan. Kemudian tujuan dari koreksi radiometrik yaitu untuk memperbaiki kualitas citra dengan menghilangkan kesalahan untuk keperluan visualisasi. Kemudian definisi koreksi citra geometrik. Koreksi geometrik yaitu sebuah koreksi citra dengan menggunakan peta atau base image sebagai dasar dalam melakukan koreksi. Tujuan dari koreksi geometrik yaitu untuk melakukan meletakkan posisi citra sesuai dengan peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan proyeksi tertentu. Alat bahan yang digunakan yaitu NV, kemudian bahannya sesuai dengan materi sebelumnya yaitu lensa 8 dan juga ada tambahan citra lensa 7 sebelum dikoreksi dan citra lensa 7 asli.
Tahapan koreksi radiometrik, yaitu yang pertama penyesuaian histogram. Nah, dalam penyesuaian histogram di sini menggunakan rumus B1, nilai minimum hasil pembacaan histogram. Nah, B1 di sini menunjukkan band 1, misalnya akan melakukan koreksi pada band 6, maka di sini diganti dengan band 6. Nah, untuk mengetahui nilai minimum hasil pembacaan histogram, maka harus melakukan pengecekan terhadap histogram menggunakan quick start, kemudian akan menampilkan histogram, nilai dari histogram. Ada nilai minimum, kemudian nilai maksimum, min, dan standar deviasi. Nah, di sini yang digunakan yaitu nilai minimum. Kemudian dimasukkan dalam rumus menggunakan band map, yaitu B1 min 8758. Nah, 8758 di sini diperoleh dari nilai minimum dari band 1 di sini, dari hasil penampilan histogram. Nah, koreksi radiometrik ini dilakukan pada semua band, termasuk dalam OBVIEW tadi juga, dan juga keseluruhan dari band lensa 8. Ini merupakan hasil dari koreksi histogram, yaitu nilai minimumnya dalam histogram sudah 0. Kemudian tahapan koreksi radiometrik kedua yaitu add sensor radiance dengan menggunakan rumus yang tertampil. Kemudian untuk memudahkan maka membuat rumus terlebih dahulu dan dapat diletakkan pada notepad. Nah, nantinya tinggal dikopas ke BandMath. Ini merupakan hasil dari koreksi add sensor radiance yang dominan warna hitam, kemudian sebelah kanan merupakan hasil histogram dari koreksi add sensor radiance. Kemudian tahapan koreksi radiometrik yaitu add sensor reflektan. Rumus yang digunakan seperti yang tertampil pada layar. Kemudian band pairing yang digunakan yaitu band yang sudah terkoreksi sebelumnya. Ini merupakan hasil dari koreksi add sensor reflektan, yaitu dominan warna abu-abu tua, kemudian sebelah kanan merupakan hasil dari histogram sudah terkoreksi. Kemudian koreksi radiometrik yang terakhir yaitu dark object subtraction, yaitu dengan memilih basic tool, kemudian processing, memilih general purpose utility, dan dark subtract. Nah, dalam dark subtract input file memilih B1 yang sudah terkoreksi. Nah, terkoreksi dalam terakhir yaitu add sensor radiance. Kemudian dilakukan OK dan akan menghasilkan tampilan seperti ini. Kemudian masuk dalam tahapan koreksi geometrik. Tahapan koreksi geometrik terdapat dua, yaitu image to image dan image to map. Yang pertama image to image, yaitu menggunakan koreksi berdasarkan citra yang sudah terkoreksi sebelumnya, yaitu di sini citra yang akan dikoreksi merupakan citra lensa 8 dan citra yang sudah dikoreksi yaitu citra lensa 7. Nah, itu dalam posisi area yang sama. Nah, ini menggunakan dengan cara melakukan titik sampel minimal 3 itu pada masing-masing citra. Misalnya di citra yang sudah terkoreksi itu memilih tiga titik sampel pada objek yang mudah untuk dijangkau atau mudah untuk ditemukan. Kemudian pada citra yang akan dikoreksi juga begitu, memilih 3 titik sampel sesuai lokasi yang sudah dipilih sebelumnya. Ini merupakan hasil dari koreksi citra image to image, yaitu yang sebelah kiri sebelum dikoreksi dan sebelah kanan sudah dikoreksi. Pada yang sebelum dikoreksi, menghasilkan tampilan yang dominan abu-abu, tidak ada detail. Kemudian untuk sebelah kanan merupakan hasil yang sudah dikoreksi dan sudah ada detail. Tahapan koreksi geometrik yang selanjutnya yaitu image to map. Dengan menggunakan software NV, memilih map, kemudian select, kemudian registration, kemudian select di CPS, image to map. Nah, di sini memilih berdasarkan koordinat. Untuk memperoleh koordinat dapat menggunakan Google Map, kemudian koordinat tersebut diinputkan dan akan menghasilkan titik CPS. Nah, kemudian jika diproses, maka akan menghasilkan koreksi citra seperti yang tertampil pada layar. Nah, ini pada layar terdapat sedikit kesalahan atau kurang pas dalam melakukan titik
ke CPS sehingga menghasilkan posisi agak miring. Kemudian materi yang ketiga, yaitu ekstraksi tematik dari citra satelit yang meliputi multiresolusi dan multisensor. Ekstraksi tematik citra multiresolusi yaitu menggunakan dua metode atau terdapat dua metode, yaitu supervised dan unsupervised. Tujuan dari ekstraksi tematik citra multiresolusi yaitu untuk melakukan klasifikasi berdasarkan objek yang ada di dalam citra. Nah, dalam klasifikasi supervised ini merupakan klasifikasi terbimbing dengan menggunakan orientasi spektral yang bertujuan untuk klasifikasi lahan. Jadi, dalam klasifikasi supervised ini banyak digunakan untuk klasifikasi penutup lahan dalam area tertentu. Kemudian, dalam melakukan penentuan tutupan lahan tersebut, digunakan juga metode supervised, yaitu metode yang sering digunakan yaitu classification, supervised classification yaitu parallelepiped, minimum distance, Mahalanobis distance, dan juga maximum likelihood. Ini merupakan hasil dari klasifikasi menggunakan parallelepiped pada Kabupaten Bantul. Nah, ini menentukan klasifikasi dengan berdasarkan nilai standar deviasi, yaitu rata-rata kelas yang dipilih. Nah, hasil klasifikasi ini tidak menyeluruh, yaitu dominan warna kuning, sedangkan di sini banyak vegetasi dan juga ada lahan terbuka lainnya. Nah, ini kurang merata persebarannya. Kemudian maksimum likelihood menentukan klasifikasi berdasarkan pixel ROI. Nah, hasil dari klasifikasi ini berdasar banget atau sangat bergantung pada nilai ROI yang telah dibuat atau ditentukan. Kemudian minimum distance. Nah, di sini persebaran sudah mulai terlihat karena menentukan klasifikasi berdasarkan nilai vektor dan jarak antar pixel. Nah, ini objek sudah sesuai. Kemudian Mahalanobis distance menentukan klasifikasi berdasarkan jarak objek dan statistik data. Nah, hasil ini akurat karena di sini terdapat persebaran yang merata dan juga jelas. Kemudian di sini dapat terlihat sungai karena memang di sini merupakan wilayah aliran Sungai Oyo dan kemudian dalam batas di sini merupakan pantai. Nah, ini sangat sesuai. Klasifikasi yang selanjutnya yaitu unsupervised, yang merupakan klasifikasi terbimbing, digunakan pada tutupan lahan juga. Ini digunakan karena adanya keterbatasan data lapangan. Dalam unsupervised classification digunakan dua metode, yaitu isodata dan juga Kamens. Isodata di sini menentukan klasifikasi berdasarkan nilai rata-rata yang ditentukan dengan nilai jarak minimum. Nah, hasil dari isodata kurang maksimum atau kurang sesuai dengan objek asli, karena di sini malah dominan warna ungu. Kemudian dalam Kamens itu menentukan klasifikasi berdasarkan nilai pixel dan disebarkan ke dalam objek terdekat sesuai dengan objek asli. Nah, ini hasil dari Kamens lebih sesuai dengan objek asli dan datanya lebih baik dibanding dengan isodata. Kemudian ekstraksi tematik citra multispektral atau ekstraksi tematik citra multisensor. Nah, dalam melakukan ekstraksi tematik citra multisensor menggunakan metode OBIA atau Object Based Image Analysis yang merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi citra yang merupakan sebuah kajian dengan mengembangkan metode analisis berbasis objek yang menjadikan objek memiliki kelompok. Alat dan bahan yang digunakan yaitu e-cognition developer dan ArcGIS desktop. Bahan yang digunakan yaitu foto udara pantai Drini. Tahapan klasifikasi dalam OBIA yaitu terdapat dua tahapan penting, yaitu yang pertama segmentasi citra, yang kedua klasifikasi segmen. Dalam segmentasi citra yaitu mengelompokkan nilai piksel menjadi beberapa area dengan menggunakan algoritma multi-resolution
agar piksel yang mendekati dapat masuk pada kelompok yang sama. Kemudian untuk klasifikasi segmen, yaitu membuat klasifikasi berdasarkan foto udara, yaitu memilih sampel untuk menjadi objek klasifikasi. Parameter yang mempengaruhi yaitu scale yang didasarkan pada nilai dalam menentukan objek besarnya heterogenitas dalam objek. Kemudian parameter skala yaitu mempengaruhi objek rata-rata. Semakin skala yang diberikan, maka objek yang tersegmentasi akan semakin besar, dan juga segmentasi yang dilakukan menghasilkan lebih kasar sehingga ukuran objek menjadi lebih besar. Nah, kemudian untuk shape berupa parameter bentuk yang dipengaruhi oleh homogenitas pembuatan objek. Nilai dari parameter bentuk yang diberikan, jika semakin tinggi, maka tekstur objek yang akan dihasilkan semakin kuat, dan penekanan tekstur tidak dapat menghasilkan objek yang diinginkan. Ini merupakan hasil klasifikasi Obia yang dapat terlihat pada warna hijau muda terdapat rumput, kemudian biru merupakan perairan, kemudian coklat merupakan semak, kemudian kuning merupakan pasir, kemudian hijau merupakan vegetasi berkayu, merah merupakan bangunan, kemudian orange merupakan tanah lembah, dan pink atau ungu merupakan tidak terklasifikasi. Nah, hasil dari klasifikasi menggunakan Obia ini sangat bergantung pada titik sampel yang ditentukan. Misalnya semakin titik sampel klasifikasi semakin banyak, maka objek akan lebih sesuai dengan aslinya. Kemudian menuju materi yang terakhir, yaitu penggunaan data field spektrometer. Cakupan materi yang akan dibahas yaitu definisi, alat dan bahan, tahapan pengolahan data, dan juga hasil pengolahan data. Nah, pengertian dari spektrometer tersebut yaitu untuk analis vegetasi yang bekerja dengan melihat spektrum cahaya pada suatu objek dengan dispersi cahaya. Nah, dalam melakukan pengolahan data spektrometer menggunakan metode SAM yang merupakan metode yang melakukan pemetaan cepat menggunakan kesamaan spektral pada sebuah spektrum citra dengan menggunakan referensi, yaitu menghitung sudut antara kedua spektrum. Dalam melakukan pengolahan data tersebut juga menggunakan saluran multispektral, yaitu menggunakan band 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan bahan yang digunakan yaitu NV dan RMAP, bahannya citra lensa 8, kemudian SHP admin Kulon Progo, dan data spektrometer. Nah, tahapan pengolahan data secara umum yaitu untuk alatnya NV dan juga RMAP, kemudian lensa 8. Nah, yang pertama yaitu koreksi citra band 1 sampai 7 terlebih dahulu. Koreksi citra yang digunakan yaitu pixel to spectral radiance, atmospheric correction, radian to reflectan. Kemudian setelah dilakukan koreksi sampai dengan radiance to reflectan, kemudian hasil dari radiance to reflectan tersebut dibuat layer stacking. Setelah dibuat layer stacking, maka diatur nilai wavelength-nya dan juga nilai FWHM-nya. Kemudian setelah diatur nilainya, membuat spectral library builder. Nah, setelah membuat spectral library builder, melakukan save as, ASCCI, dan spectral library. Nah, hasil tersebut dibuat spectral resampling. Nah, kemudian dilakukan klasifikasi spectral angle mapper dan melakukan save as format kepada geotiff. Nah, geotiff ini bertujuan untuk agar format data dapat masuk ke dalam RMAP dan dilakukan layout peta yang akan menghasilkan peta sebaran vegetasi. Nah, ini merupakan hasil dari Nmapper Collection Spectral dari lensa 8. Kemudian ini merupakan hasil peta persebaran vegetasi wilayah Kulon Progo. Nah, ini ditunjukkan dengan warna kuning, titik-titik warna kuning yang menunjukkan vegetasi. Itulah tadi materi presentasi responsi interpretasi citra yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya menerima segala kritik yang bersifat membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.